Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Wah, ini pelajaran pertama ya. Pelajaran pertama diawali dengan pelajaran kimia. Semangat hari ini? Semangat, Bu. Kalau misalnya Ibu bilang semangat, kalian bilang yes, 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 alhamdulillah. Semangat. Yes, alhamdulillah. Aduh, ini ya, baru bangun tidur sudah mengantuk lagi. Iya, berarti Bu, udah ngantuk lagi, Bu. pengennya rebahan mulu ya ini. Iya, Bu. Sebelum misalnya kita akan mengawali pembelajaran hari ini, coba kita tengok dulu. Kita harus semangat ya, karena bagaimanapun juga modal utama kita adalah semangat untuk mengawali hari ini. Bu, suaranya nggak ada, Bu. Suaranya nggak ada, sebentar ya. Sudah ada? Apa masih belum? Oke, sebentar ya. Stop screen dulu. Oke, sebentar ya. Ini komputernya loading sekali. Oke, ini. Ibu, saya mau nangis dengan lagunya. Jangan ngantuk lagi ya, Desi. Terus semangat. Nangis, Bu. Sedih, Bu. Semoga Dengan dengan musik, belajar Bu. kimia jadi semangat dan tidak sedih ya. Iya, Bu. Oke, jadi kalau misalnya di pelajaran pertama itu karena mengawali hari dan kali itu baru bangun tidur, apakah melanjutkan tidur kembali atau bangun meraih mimpi? Bangun meraih mimpi. Karena Ibu yakin ya di sini pasti ada yang memiliki cita-cita dan cita-cita itu tidak mungkin diraih hanya dengan bermimpi. Jadi kita mulai pembelajaran kali ini, tapi sebelum dimulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan kepada Mira sebagai ketua kelas untuk dipimpin doanya, Mira. Ya, baik, Bu. Teman-teman bersiap. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mira. Oke, selanjutnya sebelum kita mulai, Ibu akan absen terlebih dahulu. Ibu sudah share ya di Google Form. Silakan untuk diisi. Nanti Ibu akan cek siapa saja mungkin hari ini tidak hadir. Kesan atom karbon yang pertama. Atom karbon. Oke, sebentar ya, Ibu cek dulu Google Form-nya. Hadir semua ya hari ini, alhamdulillah. Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk senantiasa beraktivitas, khususnya menuntut ilmu di sekolah ini. Oke, hari ini kita akan belajar tentang asam basa. Melanjutkan pembelajaran yang kemarin kita sudah mempelajari tentang teori-teori asam basa, yaitu berdasarkan siapa saja? Yang pertama, teori asam basa? Arrhenius, Bu. Berdasarkan Arrhenius. Yang kedua, berdasarkan siapa? Bronsted-Lowry. Oke. Yang ketiga, berdasarkan? Lewis. Bahkan kita pun sudah tahu istilahnya untuk mengetahui sifat asam dan sifat basa. Tapi untuk lebih lanjut, kita cek dulu tujuan pembelajaran kita hari ini apa sih?
Nah, di sini kita harus tahu untuk apa sih kita belajar asam basa. Apakah kita hanya tahu asam itu yang masam saja atau misalnya asam itu contohnya buah jeruk, tidak ya. Jadi asam basa ini sangat lekat sekali dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang bagaimana mengukur beberapa larutan asam atau basa dengan menggunakan indikator universal. Merancang proyek, jadi nanti kalian itu ada membuat sebuah proyek. Di sini percobaan uji pH sumber mata air atau sungai menggunakan indikator universal. Di sini sudah pada bawa kan ya sumber mata airnya? Ada yang bawa air hujan? Karena sekarang musim hujan. Udah, Bu. Oke, ada yang bawa air sumur, yang di rumahnya ada sumur, atau misalnya yang rumahnya dekat sungai. Kayak terakhir kita kan ada proyek untuk kalian itu membuat video atau poster ajakan untuk menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Oke, selanjutnya, Ibu ingatkan lagi, di sini kalau misalnya melihat yang jus-jus seperti itu, berarti ingatnya apa? Kemarin teori siapa ini yang ingat? Kalau misalnya jus, kalau misalnya sabun, berarti ingatnya, kalau jus apa nih rasanya? Asam, Bu. Asam. Berarti yang kita ingat kemarin sifat larutannya apa? Larutan asam, Bu. Larutan asam. Nah, selanjutnya kalau misalnya kita melihat sabun, Larutan basa, Bu. larutan basa, oke. Nah, bagaimana mengetahui apakah itu dia asam, apakah itu basa, dengan menggunakan apa kemarin? Kita sudah mempelajari. Kemarin pakai kertas lakmus. Indikator, Bu. Indikator. Masih ada yang ingat? Kalau misalnya indikator alami itu apa saja? Kunyit, tol ungu, Oke, ada kunyit, bunga ada sepatu. ada bunga sepatu, dan masih banyak lagi ya. Iya, Bu, Yang banyak. Nah, ada bougainville Manggis. juga, ada manggis. Kalau misalnya indikator buatannya kira-kira apa ya? Lakmus. Lakmus. Selain lakmus, kalau lakmus kan hanya bisa membedakan perubahan warnanya. Kalau misalnya kita Indikator universal. Oke, indikator universal. Oke, di sini pH meter itu yang lebih canggih ya. Oke, bagus. Sekarang kita harus tahu bahwa misalnya di sini kalau asam basa itu pasti kan kita harus tahu trayek pH atau skala pH. pH. Oke, di sini Ibu ada sebuah gambar. Kira-kira siapa yang mau menjelaskan dari gambar ini maksudnya apa sih? Kenapa tiba-tiba ada tanda panah peningkatan asam, peningkatan mungkin di sini ada netral, ada skala pH, ada yang mau menjelaskan? Saya, Bu. Oke, silakan. Kalau yang asam ya, Bu. Yang itu kalau yang asam itu semakin angkanya semakin kecil, itu semakin asam. Tapi kalau kebalikannya, kalau yang untuk basa semakin besar angkanya, dia semakin basanya semakin lebih kuat lagi, Bu. Oke, nah itu bisa diketahui dari pH meter atau yang lebih sederhana menggunakan indikator Universal. Nah, tadi di tujuan pembelajaran karena kita itu akan membuat proyek tentang menguji pH dari sumber mata air atau air sungai, maka hari ini kita Ibu sudah mengelompokkan. Nah, di sini ada kelompok 1 yaitu Mira, Novi, dan Wina. Kelompok 2 ada Eko, Leni, dan Pelita. Kelompok 3 ada Isya, Desi, Santri, dan Buldan. Oke, tapi sebelum kita melakukan proyek, berarti kita harus tahu dulu nih kenapa sih kita harus melakukan proyek. Oke, kita lihat di sini selanjutnya. Nah, karena sekolah kita itu ada di Kota Bandung, berarti kita harus tahu permasalahan yang ada di Kota Bandung itu seperti apa. Dan bukan berarti misalnya apakah dengan kita tahu hanya berdiam diri saja, tidak tentunya kita ya. Nah, di sini Ibu melihat ada sebuah bukan potongan ya, ini ada berita dari stasiun televisi, kita simak bersama-sama. Sampah yang menumpuk di aliran Sungai Cikapundung terus menuai polemik. Air sungai yang kotor oleh limbah makin memperburuk kondisi Sungai Cikapundung. Lalu bagaimanakah peran pemerintah menanggulangi masalah tersebut? Sampah merupakan salah satu problematika Kota Bandung. Hampir setiap hari tumpukan sampah terlihat di sejumlah titik di Kota Bandung. Bahkan yang paling parah, tumpukan sampah bukan hanya ada di pinggir jalan, namun bertumpuk di sungai. Seperti salah satu sungai yang berada di Kota Bandung ini, Sungai Cikapundung. Banyaknya tumpukan sampah membuat Sungai Cikapundung tercemar. Sungai Cikapundung tidak lagi indah dan bersih.
Seperti di hilir Sungai Cikapundung, tepatnya di Desa Cijagra, Kabupaten Bandung. Di desa tersebut, tumpukan sampah kerap terjadi di sungai. Sampah plastik, styrofoam, makanan, dan kayu mengapung di sungai. Akibatnya desa tersebut sering dilanda banjir. Menurut sejumlah warga, sampah tersebut merupakan sampah kiriman dari kota Bandung yang bermuara di Desa Cijagra atau hilir Sungai Cikapundung. Namun, Direktur Utama Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung, Deni Nurdiana, membantah sampah-sampah yang terdapat di Sungai Cijagra bukan sampah kiriman dari Kota Bandung. Meski Kota Bandung menghasilkan sampah sebanyak 1.500 ton per hari, namun sampah yang bermuara di hilir Sungai Cikapundung bukan sampah kiriman dari Kota Bandung. 60% sampah di hilir Sungai Cikapundung didominasi oleh sampah styrofoam makanan catering yang disinyalir dari sejumlah pabrik yang berada di sekitar hilir Sungai Cikapundung. Saya perlu klarifikasi juga bahwa ternyata hampir 60% sampah yang menumpuk di Citepus dan di Cijagra itu ternyata sampahnya banyak styrofoam ya. Styrofoam itu bungkus sisa nasi gitu ya, sisa makanan. Dan ternyata itu memang disinyalir dari sisa-sisa catering, Pak. Sisa catering adalah salah satu, bukan salah satu, mungkin beberapa pabrik yang ada di menuju ke arah sungai tersebut. Jadi kita tidak boleh saling menyalahkan. Yang pasti sudah ada kesepakatan Kota Bandung dan Kabupaten Bandung. Namun pencemaran di hulu bukan oleh sampah sisa makanan. Diduga pencemaran terjadi dari limbah kotoran ternak. Hampir seluruh peternak di kawasan Bandung Utara atau kawasan hulu Sungai Cikapundung membuang limbah kotoran ternak ke sungai. Tidak adanya lahan untuk membuang limbah kotoran ternak merupakan salah satu faktor penyebab sejumlah peternak membuang limbah kotoran ternak ke sungai. Oke, itu salah satu mungkin yang diberitakan banyak di media bahwa memang Sungai Cikapundung itu sudah tercemar ya. Dan itu juga di sini ada artikel dapat dibaca ya bahwa kelompok pegiat lingkungan di Lembang itu sudah melakukan uji sampel kondisi air di hilir Sungai Cikapundung dan diketahui memiliki tingkat keasaman atau pH-nya itu antara 8 hingga 9. Bahkan pada segmen sekitaran Cihampelas, pH berada di 9 hingga 9,6. Nah, kalau misalnya sekolah kita itu kan sangat dekat dengan aliran Sungai Cikapundung. Bahkan yang kalau misalnya Ibu cek rumah-rumah kalian juga kan kebanyakannya itu berada di sepanjang Sungai Cikapundung. Nah, kira-kira apa sih yang terpikir atau misalnya pertanyaan apa yang muncul di benak kalian ketika melihat berita dan artikel ini? Oke. Apakah ada yang terpikir? Misalnya, Ibu gimana kalau misalnya rumah saya kan dekat Cikapundung, saya itu menggunakan air sumur. Ada yang terpikir seperti itu atau misalnya ada punya pertanyaan lain? Ya Bu, Jadi kayak gitu. takut tercemar Bu airnya. Ada Bu, ada pencemaran nggak? Benar, nanti Ya, kita jadi- konsumsi berarti nggak baik airnya. Iya, berarti ada kekhawatiran ya. Nah, untuk misalnya mengetahui bahwa apakah air di dekat rumah kita itu tercemar atau tidaknya, maka di sini kita akan mendesain sebuah proyek untuk mengetahui atau menguji sumber mata air yang sering kita gunakan sehari-hari. Oke, di sini tadi itu kalau ketika misalnya kalian bertanya-tanya apakah sumber mata air kita tercemar atau tidak, itu sudah melakukan kegiatan pertama, yaitu menemukan sebuah pertanyaan. Sehingga di sini di kegiatan 2 itu mendesain perencanaan proyek. Oke, karena kalian sudah duduk secara berkelompok, silakan di sini kira-kira hal apa saja yang harus didiskusikan dengan teman-temannya untuk merancang sebuah proyek yang tertera di LKPD. Tadi sudah ada ya petunjuknya, silakan dibaca. Nanti silakan didiskusikan apa saja, Ibu akan beri waktu selama 5 menit. Oke, sudah selesai kegiatan 2-nya, mendesain perencanaan proyek? Bentar Bu. Sudah Bu. Oke, kalau misalnya sudah mendesain, nah di sini berarti kita harus menyusun penjadwalan. Nah, penjadwalan ini silakan dilihat ada petunjuknya ya di LKPD-nya, harus apa saja yang dilakukan supaya terencana, tersusun dengan baik sampai proyeknya itu bisa dilakukan. Oke, silakan waktunya 5 menit untuk menyusun penjadwalan. Oke, sudah selesai? Oke, kalau sudah selesai, oke, selanjutnya. Nah, di kegiatan 4 ini, kita akan melakukan memonitoring kegiatan dan perkembangan proyek. Artinya kalian melakukan proyeknya itu sendiri, sementara Ibu memonitoring. Nah, di sini kalian juga boleh misalnya
apa ya, meminta bimbingan atau saran baik kepada ibu ataupun misalnya kelompok lain. Nah, di sini ada prosedur uji pH air sungai atau sumber mata air dengan indikator universal. Silakan di sini secara berkelompok untuk melakukan uji pH air sungai dengan menggunakan atau sumber mata air dengan indikator universal. Sudah ada di sini langkah-langkahnya, silakan untuk dikerjakan. Oke, kurang lebih untuk mengerjakan ini cukup ya, waktunya 10 menit sampai menuliskan pengamatan data. Cukup, Bu. Oke, silakan untuk dikerjakan. Oke, sudah selesai. Oke, bagaimana ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, apakah sudah selesai? Sedikit lagi, Bu. Oke, kalau misalnya ada yang sudah selesai, silakan kirimkan data pengamatannya, boleh misalnya di foto atau misalnya berbentuk file dokumen, itu di-share di grup, nanti akan Ibu tampilkan di sini supaya mengetahui kelompok mana saja yang sudah mengerjakan. Oke, sudah selesai? Oke, kelompok 1, kelompok 2 sudah selesai. Oke, kalau sudah selesai di sini ternyata sudah ada ya, sudah ada yang mengirimkan via grup kelas. Di sini Ibu tampilkan hasilnya. Oke, di sini ada kelompok 3, ada Isya, ada Desi, ada Santri, dan ada Buldan. Di sini sudah menampilkan data pengamatan hasil uji air sungai atau sumber mata airnya. Oke, dari kelompok 3 ini karena pertama mengirimkan hasilnya, silakan mau dipresentasikan. Boleh perwakilan kelompoknya siapa saja? Bu Isya, Bu. Oke, Isya, mana Isya? Baik. Saya, Bu, hadir. Oke, silakan. Baik, bismillah. Saya mencoba ya, Bu, mempresentasikan dari tadi yang sudah kita amati. Ternyata nilai pH dari 4 air yang kita periksa, air sumur itu 7 pH-nya, kemudian air hujan 6, dari PDAM 7, dari air sungai 8. Jadi mungkin secara umum bisa disimpulkan kalau air yang kami periksa, yang kelompok kami periksa, ternyata menuju ke sifat basah ya, Bu. Oke. Ya, air sumur netral sebetulnya, PDAM netral, tapi cenderungnya ke arah basah. Oke, Gitu. terima kasih Kecuali ya. air hujan mungkin satu ada yang Oke, di sini ada air asam. hujan. Ya, jadi bermacam-macam. 2 yang bersifat netral, air sumur dan PDAM. Kemudian 1 yang bersifat asam, air hujan. Kemudian air sungai bersifat basah karena pH-nya lebih dari 7. Gitu mungkin, Bu. Oke, terima kasih Isya. Nah, di sini Ya, ada Bu. perwakilan kelompok 3 ya. Nah, kalau misalnya kita sudah dapat nih data pengamatannya, apa yang harus kita lakukan? Oke, selanjutnya adalah karena sudah menguji hasil dan evaluasi, langkah terakhirnya adalah kita sharing di sini. Jadi karena di tujuan pembelajarannya kita harus membuat video atau poster yang menarik, yaitu himbauan untuk menjaga kebersihan lingkungan, khususnya sungai, agar sumber mata air itu tidak tercemar, sehingga nanti kalian boleh share di sosial media kalian. Tapi ada catatannya. Kalau misalnya kita men-share atau misalnya membuat status atau apapun di media sosial, itu harus diperhatikan ya. Jadi tidak boleh mengandung unsur sara yang menyinggung, atau misalnya menggunakan kata-kata yang baik dan sopan, terus juga tidak boleh misalnya menggunakan gambar yang tidak pantas. Oke, di sini sudah ada 3 kelompok yang sudah membuat poster ya. Kalau video mungkin nanti bisa dilakukan di luar pembelajaran. Kita cek nih, ada poster dari kelompok 1, ada Mira, ada Novi, dan ada Wina. Nah, kira-kira kita harus ngecek klarifikasi dulu posternya sebelum kita posting. Kira-kira apakah sudah bagus atau misalnya tidak mengandung unsur sara, tidak kata-katanya sudah baik, dan tidak ada unsur gambar yang tidak pantas. Bagaimana ini kita harus menilai secara bersama-sama ya, supaya kalau misalnya di sosial media itu tidak memberikan hoax atau misalnya memberikan kegaduhan, keviralan yang tidak perlu. Oke, kira-kira kelompok 1 sudah siap untuk diposting? Siap dong. Sudah bagus, Bu. Oke, sudah bagus ya. Oke, kelompok 1 mantap ya. Ini selanjutnya kelompok 2.
ada Eko, ada Lini, ada Lita. Bagus Bagus juga, Bu. Bu, cerah. Bagus Cerah. ya. Oke, pada intinya berarti kita memang harus menjaga lingkungan dengan tidak membuang sampah Sembarangan. sembarangan. Kelompok terakhir ada Wah, isi cantik sekali Oke. nih. Apa perbedaan poster dari kelompok 1 dan 2? Itu sudah dipisahkan Ibu. Oke, Kalau ini jadi sudah dipisahkan Bu. sudah dipisahkan. Jadi tidak hanya sekedar kita itu membuang sampah pada tempatnya ya, tapi harus Betul, tahu Bu. juga. Ada temannya Bu. Oke, kalau temannya Ada kasihan ya, temannya itu. Oke, jadi membuang sampah pada tempatnya. Tempatnya. Oke. Untuk videonya, silakan nanti kalian bisa dengan sharing lagi dengan teman-teman kalian. Silakan nanti. Tapi untuk video juga tetap harus diverifikasi supaya tidak membuat viral yang aneh-aneh ya. Oke, selanjutnya. Oke, di sini karena kalian sudah melakukan tadi ada project dan lain-lain, bahkan sudah ada yang menyimpulkan bahwa misalnya 8 itu basah dan lain-lain. Di sini ada contoh soal. Nah, kita kerjakan bareng-bareng atau rame-rame. Nah, nomor 1 itu perhatikan data pengujian pH beberapa sampel air berikut. Ada jenis air limbah, PQRST, dan ada pH-nya P8, Q5,5, R7,6, S9,4, T4,7. Nah, di sini air limbah yang tercemar asam kira-kira jenis air limbah yang mana? Kita Bu. Kita Bu. Tidak? Ada yang bisa menjelaskan kenapa sih? Karena air pH-nya limbah? Bu. Di situ pH-nya. pH-nya di bawah pH-nya kurang 7. dari 7 Bu. Kurang dari 7. Jadi dia tercemar Asam. Kalau misalnya bagaimana dengan yang P dan S? Itu kan di Dan atas es berarti 7 Bu. basah. Berarti basah, Bu. Oke, tercemarnya tercemar asam atau basah? Ya basah. Oke, berarti sudah sangat paham ya, kalian itu sangat luar biasa. Oke, selanjutnya, karena sudah diberikan contoh soal, berarti selanjutnya post test ya. Silakan kalian untuk mengecek di grup WA grup kelas. Di sini ada post test melalui Google Form. Silakan dicek. Di sana ada 3 soal. Kurang lebih bisa ya 5 menit beres. Ya gak tahu Bu, soalnya gimana. Soalnya panjang-panjang nggak Bu? Pendek-pendek pokoknya. Oh, siap. Cukup. Siap Bu. Oke, pasti bisa ya. Kalau cuman milih asam basah. Iya, siap. Oke, sudah selesai ya post testnya. Nanti Ibu akan periksa Ya, Bu. hasilnya. Oke, untuk selanjutnya berarti di sini oke kesimpulannya. Nah, kalau misalnya kita belajar, sudah tahu tujuannya, bahkan kita sudah tahu langkah-langkahnya, apa saja yang telah kita lakukan selama pembelajaran, kira-kira kesimpulannya apa sih dari pembelajaran ini? Tadi dari awal kita berbicara asam, basa, dan indikator. Ada yang mau menyimpulkan? Bu, asam itu yang pH-nya kurang dari 7. Basa yang pH-nya lebih dari 7. Kalau 7 berarti netral. Nah, terus kalau misalnya kita mau mengkonsumsi minuman, cari yang pH-nya tidak terlalu asam atau tidak terlalu basa. Terus kita juga harus melindungi lingkungan dengan cara membuang sampah pada tempatnya. Oke, Itu, Bu. baik. Terima kasih, Mira. Oke, yang lain setuju? Setuju. Oke, kalau misalnya setuju, Setuju, karena, Bu. karena pembelajaran kali ini berarti kita dapat poin pentingnya itu selalu menjaga kebersihan lingkungan supaya tidak mencemari lingkungan itu sendiri. Khususnya itu adalah sungai di lingkungan sekitar kita. Oke, untuk pembelajaran kali ini mungkin sampai di sini, tapi Ibu akan ingatkan lagi pembelajaran berikutnya kita akan belajar bagaimana sih menghitung pH secara teoritis, karena kan tadi kita menghitung pH-nya menggunakan indikator universal. Kalau secara teoritis bagaimana sih menghitung pH, menghitung misalnya larutan yang basahnya, menghitung larutan yang asamnya, kayak seperti itu. Oke, ada yang bertanyakan sebelum Ibu akhiri pembelajaran kali ini? Cukup Bu, udah Cukup ya. paham. Oke, karena ini pelajaran pertama, jadi tidak boleh terlalu diforsir ya, karena selanjutnya mungkin akan pelajaran yang lebih seperti fisika ya. Oke, sampai di sini pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu. Sama-sama. Bu Wina.
Semangat Bu Terima Yana. kasih ya Bapak Ibu. Ya Allah, maaf waktunya